Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Saya akan memakainya selama hidup saya. Iya, kamu harus. Karena ini mewakili diri saya. Sekarang saya jadi milik kamu. Itu baru namanya istri tercinta. Iya, saya kan udah bilang saya tuh gak enak badan. Kamu enjoy aja sendiri. Tapi awas ya kalau ngelirik-ngelirik cewek. Kenapa kita tidak menikah saja? Kalau kamu sayang sama saya, mestinya urusan kamu dengan orang lain bisa ditunda dong. Seberapa jauh Anda mengenal Bung Leo? Leo tidak pernah memperlihatkan sikap mencurigakan. Dia sangat simpatik, baik, sopan. Semua gara-gara Leo nih. Saya akan ketemu dia nanti. Ada yang aneh, Pak? Iya. Ini seperti darah. Kelihatannya seperti darah manusia. Ada yang aneh, Pak? Iya. Ini seperti darah. Kelihatannya seperti darah manusia. Kelihatannya cukup banyak bekas darah di mobil Anda. Bisa Anda jelaskan dari mana asal darah ini? Seperti saya sudah jelaskan, mobil ini bukan milik saya. Mungkin darah itu sudah ada sebelum saya menyewanya, Pak. Maaf, Bung Leo. Jawaban Anda sangat meragukan. Saya harap Anda ikut ke kantor saya untuk membicarakan masalah ini. Maaf, Pak. Bapak sepertinya menuduh saya telah melakukan pelanggaran hukum. Saya belum mengatakan demikian. Semuanya tergantung dari penjelasan Anda nanti di kantor. Mari. Maaf, Pak Polisi. Pak Leo lupa ya? Ini bekas luka saya waktu saya ketendang kuda, Pak Leo. Seminggu yang lalu, Pak Leo yang memberikan saya perban. Astaga, saya sampai lupa. Itu bekas darah saya, Pak. Ketika Pak Leo mengobati luka ini, darah saya menetes di atas bemper mobil ini, Pak. Kelihatannya saya harus minta maaf kepada Bung Leo dan Sesleni. Tapi saya pesan, lain kali hati-hatilah kalau mengemudi. Iya, Pak. Saya janji akan lebih hati-hati lagi. Permisi. Mari, Leni. Yuk, pasti Papa udah nungguin nih. Iya. Yuk, yuk Trim. Selamat malam, Pak Gunawan. Selamat malam. Kenalkan dulu. Saya Lukito. Ada yang bisa saya bantu, Bung Lukito? Kalau Bapak tidak keberatan, saya minta waktu Bapak sedikit. Wah, waktu saya mepet ini. Saya mau makan malam. Saya tidak akan lama-lama, Pak.
Kalau sebentar silakan. Terima kasih. Ini kartu nama saya. Saya punya armada angkutan darat yang izin usahanya dicabut. Lalu apa hubungannya dengan saya? Izin usahanya dicabut karena beberapa pengemudi saya kedapatan membawa ganja. Ya, kecerobohan mereka tentu sangat merugikan saya. Soalnya, usaha angkutan saya sangat menguntungkan. Saya masih belum melihat apa hubungannya dengan saya. Saya tahu. Saya tahu Bapak adalah pengacaranya Roy Bratakusuma. Pak Roy kan sedang membangun sebuah usaha angkutan. Maaf Pak Lukito. Saya kemari untuk santai, tidak untuk bicara soal bisnis. Jadi tolong jangan ganggu saya. Baik. Bapak kan telah pegang kartu nama saya. Kalau ada waktu, tolong hubungi saya. Saya bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Tapi kalau Bapak menolaknya, banyak pihak lain yang mau bekerja dengan saya. Maaf, saya sangat terburu-buru. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Pak. Apa sudah telepon? Sudah, Pak. Kata Timo, dan Leni sudah pulang. Saya rasa Leni salah pilih sahabat. Dia banyak melewatkan waktu dengan Leo. Apakah dia tidak sadar bahwa calon suaminya adalah Roy? Leo pasti bergairah melihat saya berpakaian seksi seperti ini. Mendingan pergi sekarang. Saya bisa tunggu di villa daripada bengong sendirian di sini. Di sana saya bisa mempersiapkan diri. Sorry, Gun. Sekarang istri kamu agak bandel. Wajar kan? Soalnya kamu sudah semakin loyo. Tidak sesuai dengan tuntutan saya. Halo, sayang. Kamu nggak jadi makan malam? Saya nggak selera makan malam sendirian. Apalagi ngebayangin kamu sedang sakit. Ya, lebih baik batal lah. Kamu kan tahu saya bukan orang yang egois. Ya, saya tahu itu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Katanya tadi sakit. Kamu juga bisa tebak sendiri kok. Iya, iya, saya tahu. Kamu pikir saya bisa kamu bohongi? Ya, saya nggak mau ngapa-ngapain kok. Iya. Saya tahu. Kamu mau nyusul saya dan kamu sengaja mau kasih kejutan. Ternyata memang kamu nggak bisa dibohongin. Sebenarnya saya mau bikin kejutan, tapi semuanya jadi kacau. Sekarang malah justru saya yang terkejut. Sudahlah. Masih belum terlambat untuk menikmati makan malam. Karena sekarang sudah tertangkap basah, apa boleh buat? Terpaksa saya ikut. Tunggu, saya ganti pakaian. Wah, kita kemalaman nih. Kalau sudah kemalaman, ya sudah lain kali saja. Saya bicarakan tentang kita sama papa kamu. Jangan macem-macem ah. Kalau kamu memang benar-benar mau jadi suami saya, kamu harus lamar saya sekarang. Oke, kamu turun duluan. Nanti saya nyusul. Ya. Non, Hai, Bang. Vicky gimana, Bang? Ups. Vicky.
Badannya panas sekali, Mang. Iya, Non. Lagi nggak enak badan. Udah dibawa ke dokter? Belum. Kami nunggu Non pulang. Loh, kenapa mesti nunggu saya sih, Mang? Kan Mama bisa telepon. Minta dokternya datang ke sini. Papa mana? Ada di ruang tengah, Non. Dia lagi nungguin Non. Papa kesel sama Non. Iya deh. Mang, taruh bonekanya di kamar ya. Iya, Non. Inilah saatnya, Leo. Kamu harus berani mengambil langkah ini. Kamu harus bisa menaklukkan hati calon mertua kamu. Ya. Kenapa? Kamu setiap hari pergi pagi pulang malam. Maafkan Leni, Pak. Maaf! Kamu kan tahu kesehatan Papa belum pulih. Si Ricky juga sedang sakit. Dulu kamu minta supaya Ricky tinggal di sini. Dan kamu berjanji merawatnya. Tapi sekarang, kamu setiap hari ke kandang kuda untuk menemui si Leo itu. Jangan keras-keras dong, Pak. Ada Leo. Nanti dia denger. Bilang sama dia, lain kali saja. Sejak kenal dia, kamu lupa tanggung jawab kamu di rumah ini. Jangan begitu dong, Pak. Leni kan udah minta maaf sama Papa. Tolong dong, Pak. Kasih kesempatan Leo buat bicara sama Papa. Papa nggak mau ketemu dia. Papa sedang menunggu Roy mau bicara tentang kamu. Papa mau bicara apa sama Roy? Mau bicara apa lagi? Roy, Papa minta ke sini untuk menetapkan tanggal pernikahan. Tanggal pernikahan siapa? Tanggal pernikahan siapa? Ya tanggal pernikahan kamu sama Roy. Siapa lagi? Karena itu Roy sebentar kemari. Saya tidak mau menikah dengan Roy, Pak. Kamu tidak mau? Apa? Iya. Leni tidak mau menikah dengan Roy. Kenapa? Leni tidak mencintai Roy, Pak. Dan Leni hanya mau menikah dengan laki-laki yang Leni cintai. Kalau boleh Papa tanya, siapa laki-laki yang kamu maksud? Dia ada di luar, Pak. Dia mau menghadap Papa untuk melamar saya. Namanya Leo. Leo? Iya, Leo. Dia mencintai saya. Dan kami saling mencintai. Dan kami juga akan menikah. Oh, sudah sejauh itu. Kamu tergila-gila sama dia? Iya, Pak. Leni sayang sama dia. Dan terus terang, Leni hanya ingin menikah dengan Leo. Apakah kamu tahu persis apa, siapa, dan bagaimana laki-laki yang ingin kamu jadikan suami itu? Saya tahu, dia cukup berada, walaupun tidak sekaya kita. Tapi dia tidak akan membawa saya hidup dalam kemiskinan. Seperti yang Papa takutkan. Kayak seperti kita. Baca ini. Apa ini? Kalau kamu mau tahu berapa kekayaan kita, baca itu. Papa ini maunya apa sih? Dengar baik-baik, Non. Nata negara yang dipandang orang sebagai orang kaya. Punya real estate, rumah besar, tanah yang luas, peternakan kuda sudah tidak ada. Sekarang semua harta milik kita sudah jadi milik bank. Dan Nata negara ini tidak sanggup menebusnya kembali dari bank. Papa ini ngomong apa sih? Nata negara sekarang hanyalah seorang fakir miskin. Dia sudah hancur. Dan tidak mampu mewariskan apa-apa kepada putri tunggalnya yang terbiasa dengan kemewahan.
Apa yang dikatakan Bapak memang benar. Perusahaan ini mengalami kerugian yang sangat besar. Bapak minjam dari bank, tapi tidak bisa memulihkan keadaan. Tapi kenapa Papa nggak bilang sejak dulu, Mang? Bapak sengaja menyembunyikan ini dari Non, supaya Non tidak bersedih. Tapi akibatnya, Non, Bapak mendapat serangan jantung. Jadi, sekarang ini kita sudah nggak punya apa-apa, Mang. Semua ini hanya pinjaman dari bank. Begitulah. Menurut pemikiran Papa, kalau kamu kawin dengan Roy, Papa bisa mengundurkan diri dari segala urusan bisnis. Roy tidak punya kerabat kecuali kita yang dia anggap sebagai keluarga. Dia kaya dan banyak gadis yang mengejar-ngejar dia. Tapi dia hanya mencintai kamu. Kalau kalian menikah, Papa yakin kalian akan bahagia. Tapi, Pak, Leni sama sekali tidak tertarik dengan kekayaan Roy. Walaupun tidak sekaya Roy, Leni yakin Leo bisa membahagiakan Leni. Tidak ada orang yang bisa mengubah garis hidup. Kalau memang itu mau kamu, silakan. Tapi kamu harus menjelaskan dengan jujur kepada Leo tentang Papa dan tentang keadaan kita. Kalau dia masih tetap ingin melamar kamu, silakan. Papa akan merestui kalian. Tidak usah pikir soal Roy. Orang seperti dia akan bisa mendapatkan pengganti kamu dengan mudah. Pak, Leni akan bawa Leo masuk. Dan Leni akan ceritakan semuanya di depan Papa dan Mang Ganda. Kenapa dia pergi begitu aja? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.